Di part 1 kali ini, gue akan bahas 3 Gorosei. Dari mulai Saturn, Mars, dan juga Valkyrie. Untuk menggambarkan sekuat dan sedewa apa Gorosei, gue akan mulai dari Saint Jaegersia Saturn dulu ya. Karena dia satu-satunya Gorosei yang udah cukup jelas nih kekuatannya. Gue akan bahas mulai dari buah iblisnya, serta kekuatan dari sisi attacking dan juga defensifnya. Kita bahas dari buah iblisnya dulu. Saturn punya kekuatan buah iblis tipe Zoan yang bikin dirinya berubah menjadi makhluk bertanduk dan punya 6 kaki yang mirip banget dengan laba-laba. Nama buah iblis dan tipe Zoannya belum diketahui nih, tapi seharusnya tipenya itu mythical karena perubahan Saturn mirip banget dengan makhluk mitologi Jepang Ushi Oni. Saturn pertama kali memperlihatkan kekuatannya ketika di Egghead. Dia tiba-tiba muncul dari lingkaran pentagram yang mirip banget dengan simbol satanik gitu. Kalau dilihat dari bentuknya, kita bisa asumsiin kalau Saturn ini udah awaken karena di sekitar bahunya itu ada awan hitam. Oke, lanjut bahas dari kekuatan attackingnya ya. Jujur, ini terlalu OP sih. Saturn tuh punya kekuatan semacam telekinesis gitu. Jadi ketika matanya menyala, Saturn tuh bisa menyerang musuhnya tanpa harus bergerak. Jadi tuh musuhnya akan dapat serangan mendadak yang gak terlihat. Tiba-tiba udah jatuh duluan aja gitu. Hal ini ditunjukkan oleh Saturn ketika menyerang Sanji yang ingin menyelamatkan Bonnie. Sanji tuh tiba-tiba kayak ditonjok gitu, tapi gak tahu nih sama apa. Selain itu, gilanya lagi, Saturn juga bisa bikin musuhnya tuh freeze, nggak bisa gerak sama sekali gitu. Oke, itu baru dari sisi attackingnya. Dari sisi defensifnya juga nggak kalah OP. Lu bayangin aja, Saturn tuh udah ditusuk pakai pedang sama Bonnie di sekitar lehernya. Terus dalam hitungan detik aja, lukanya tuh udah hilang. Bahkan tuh sampai darah-darahnya juga hilang gitu. Jadi kayak pakai ilmu iblis kebal gitu kali ya. Dan kerennya, dia bahkan sempat bilang ke Bonnie kalau dia tuh bisa aja menghindar kalau dia mau. Dari kekuatan yang udah gue sebutin, makin memperkuat nih kalau referensi Oda mungkin makhluk mitologi Jepang Ushi Oni. Ushi Oni juga bisa menyerang hanya dengan tatapan dan bisa membuat musuhnya itu nggak bergerak dengan cara menghipnotisnya. Lanjut ke dewa lingkungan Marcus Mars. Karena Saturn mengadopsi yokai atau makhluk mitologi Jepang, nggak ada salahnya kalau kita berasumsi bahwa Mars dan Gorosei yang lain akan mengadopsi hal yang sama. Jika dilihat dari siluetnya, kita punya 2 kandidat yokai nih. Yang pertama ada Itsumade dan Furaribi. Menurut gua, siluet Mars ini lebih mirip dengan Itsumade jika dilihat dari paruhnya. Jadi kita akan fokus pada Itsumade ya. Selain karena fisiknya yang paling mirip dengan siluet Mars, Itsumade punya perilaku yang sangat berhubungan dengan lingkungan, sama seperti peran Mars di Gorosei sebagai dewa lingkungan. Itsumade selalu hadir di lingkungan yang sedang mengalami masa-masa sulit seperti wabah, bencana, atau di perang di mana banyak orang yang meninggal. Burung aneh ini akan terbang mengelilingi lingkungan tersebut selama semalaman dengan suara yang serem banget. Nah lanjut kita coba analisis nih dari perilakunya, kira-kira Mars ini punya kekuatan apa ya secara attacking maupun defensif. Dari sisi attacking, karena Itsumade punya kebiasaan untuk mengeluarkan suara yang mengerikan, kita bisa berteori mungkin Mars juga punya kemampuan yang memanfaatkan suara untuk menyerang atau melukai musuhnya. Jadi Saturn kan dengan tatapan tuh, sedangkan Mars mungkin dengan suaranya. Dari sisi defensif, Mars mungkin akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi bahaya atau serangan yang lebih hebat dari Kenbun Shokuhaki. Kok bisa? Hal ini dikarenakan Itsunade selalu dapat mendeteksi dan muncul di lingkungan yang mengalami suatu bencana atau kesengsaraan. Masuk akal nggak menurut kalian? Yang bikin Mars dan Itsumade ini menarik adalah, menurut legenda, Itsumade dikalahkan oleh prajurit Hiroari yang merupakan pemanah jitu. Apakah mungkin Mars akan menjadi bos terakhir yang harus dihadapi Usopp karena sama-sama penyerang dari jarak jauh? Hiroari kan pemanah jitu dan Usopp adalah penembak jitu. Kalau emang benar, ini akan jadi momen yang luar biasa banget nih bagi Usopp karena dia akan benar-benar dapat status God Usopp karena berhasil mengalahkan salah satu God yaitu Marcus Mars. Lanjut ke Top Man Valkyrie. Kali ini kita punya 2 kandidat yokai, ada Baku dan Kawaguma. Kalau dilihat dari siluetnya, Valkyrie tuh punya taring atau kayak gading gajah gitu, dan sebenarnya kandidat yokai yang paling mirip adalah Baku. Tapi setelah gue coba baca-baca dan analisis background dan sifat dari masing-masing yokai, Valkyrie ini lebih mirip sama Kawaguma. Jadi siluet ini mungkin bukan gading gajah, tapi lebih ke taring dari Kawaguma. Jadi teori ini akan coba fokus ke Kawaguma ya. Kita coba analisis dari nama Valkyrie dulu ya. Seperti Gorosei lainnya yang mengambil nama planet, Valkyrie ini mengambil referensi dari planet Mercury. Dalam pelafalan bahasa Jepang, nama Wo dari Valkyrie kemungkinan berasal dari kata Wota yang merupakan pelafalan bahasa Jepang untuk kata air. Hal ini juga mengacu dalam bahasa Jepang
Jepang, planet Mercurius artinya planet air. Nah, karena hal itu, gue merasa Workyuri ini mirip banget sama Kawaguma, karena Kawaguma merupakan salah satu yokai yang berbasis air. Menurut legenda, Kawaguma hidup di sungai yang dalam. Hobinya mengganggu perahu dan bahkan bisa bikin banjir karena dia tuh suka ngerusak bagian pinggir sungai. Nah, mungkin dari segi attacking, Workyuri akan mampu memanfaatkan elemen air untuk menyerang. Ini unik banget sih kalau benar, karena biasanya Devil Fruit user akan lemah sama air. Nah, untuk memperkuat teori ini, gue coba sedikit liar ya. Kita semua tahu nama-nama Gorosei mengambil referensi dari planet di tata surya kita. Gue coba menganalisis Nawagraha atau istilah dalam agama Hindu yang merujuk pada 9 planet. Gue coba analisis ini karena simply mirip banget sama logo pemerintah dunia dan ternyata cukup menarik nih kalau kita coba cocok logiin. Kita tahu kalau Saturn mengambil referensi dari planet Saturnus dan yokai Ushi-Oni. Dan menurut Nawagraha, planet Saturnus berada di sebelah barat mata angin yang sama persis dengan asal-usul dari Ushi-Oni. Ushi-Oni berasal dari cerita rakyat Jepang bagian barat. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke Workyuri, menurut Nawagraha, planet Mercurius berada di sebelah utara mata angin yang sama persis dengan asal-usul dari Kawaguma, yaitu cerita rakyat dari utara. Kebetulan doang kah? Selain itu, planet Mercurius dalam dunia astrologi juga dikaitkan dengan ilmu komunikasi dan logika. Jadi cocok banget dengan peran Workyuri di Gorosei sebagai God of Justice yang berhubungan dengan hukum. Mungkin Workyuri akan menghadapi Jinbe karena Jinbe merupakan fishman yang sangat familiar nih dengan air. Dengan begitu, Jinbe jadi fishman terkuat karena berhasil mengalahkan makhluk laut terkuat, yaitu yokai Kawaguma. Gimana, kalian setuju nggak dengan teori-teori yang udah gue sebutin tadi? Next, gue akan bahas Gorosei sisanya, jadi jangan lupa subscribe ya.